Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama Ibu Anissa Wulandari, bisa dipanggil Ibu Anissa. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Silahkan bilang hadir jika namanya Ibu panggil. Baik, Ahmad Nurul Fauzi, Alifiansyah Faiza Amar, Almeira Syafina Hanani, Akila Roskalil ya, Akila Latisa, Aulia Afifah, Aziz Munadil Timur, Faisal Noviansah, Ferisya Meindi, Hafiz Noval Supriyono, Hikari Ayu Asifa, Khaira Putri Syabania, Mirza Afnan Azhad. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai materi biologi tentang sistem gerak yang ada di bab 4. Silahkan dibuka kembali bukunya bab 4 ya. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu dapat menjelaskan rangka manusia beserta fungsinya. Lalu yang kedua yaitu dapat membedakan jenis-jenis rangka pada manusia. Yang ketiga, dapat membedakan jenis-jenis tulang pada manusia. Dan yang terakhir yaitu dapat menyebutkan gangguan-gangguan apa saja yang terjadi di tulang manusia atau yang terdapat di tulang manusia. Baik, akan Ibu jelaskan lebih detail lagi menggunakan PowerPoint ya. Silahkan disimak. Baik, langsung saja kita akan membahas mengenai sistem gerak. Nah, sistem gerak ini dibagi menjadi dua, yaitu bagian rangka dan otot. Kali ini kita akan membahas mengenai rangka terlebih dahulu. Di sini ada sebuah gambar rumah. Apa yang ada di pikiran kalian atau di benak kalian mengenai gambar tersebut? Ya, ada yang bilang bersih ya, ada yang bilang bagus, kokoh, kuat, indah ya. Oke, kita harus bersyukur nih tinggal di rumah yang kokoh atau yang kuat ya. Karena di balik rumah yang kuat dan yang kokoh terdapat pondasi dan rumah dan rangka yang kuat ya. Nih, ada pondasi dan rangkanya yang kuat. Sama halnya dengan tubuh kita. Di balik tubuh yang kuat dan tubuh yang sehat terdapat rangka yang kuat dan sehat pula. Kalian pernah lihat nggak ada orang yang patah tulang? Nah, kalau orang patah tulang tersebut berarti tulangnya atau rangkanya sedang tidak sehat atau tidak utuh ya, jadi dia tidak kuat atau tidak kokoh. Nah, kenapa sih rangka tersebut atau tulang tersebut bisa patah? Sebelum kita lanjut membahas kenapa bisa patah, kita akan mengupas tuntas dulu mengenai rangka. Apa itu rangka dan apa itu tulang? Nah, di sini ada tulang penyusun rangka manusia. Ada tulang dan ada rangka. Nah, tulang itu apa sih? Tulang itu adalah struktur keras dan kaku yang terdiri atas jaringan ikat berupa gabungan sel, serat, dan matriks ekstraseluler. Sedangkan rangka itu apa ya? Rangka itu merupakan gabungan tulang yang membentuk sistem gerak dan merupakan alat gerak pasif. Nah, kira-kira ini yang dikasih panah nih, ini apa? Tulang atau rangka? Ya, betul. Ini adalah tulang ya.
Ini adalah tulang. Dan kalau yang ini seluruhnya nih gabungan dari tulang-tulang itu apa? Ya, namanya rangka. Nah, ada beberapa jenis rangka. Jenis rangka ini dibedakan berdasarkan letaknya. Ada dua, yaitu yang pertama ada rangka eksoskeleton. Nah, rangka ini terletak di luar makhluk hidup. Contohnya pada hewan invertebrata, contohnya itu hewan belalang. Jadi rangkanya ini adanya di luar, atau tulangnya itu adanya di luar makhluk hidup, di luar badan makhluk hidup ya. Ini contohnya. Nah, selanjutnya ada endoskeleton. Ini rangkanya terletak di dalam tubuh makhluk hidup. Contohnya terdapat di semua hewan vertebrata, termasuk manusia ya. Nah, di sini ada contohnya hewan kuda. Nah, itu rangkanya adanya di dalam ya. Rangka atau tulangnya itu adanya di dalam. Selanjutnya ada fungsi rangka. Apa sih fungsi rangka? Yang pertama merupakan alat gerak pasif. Artinya, rangka itu tidak bisa bergerak sendiri. Rangka itu memerlukan bantuan otot. Nah, selanjutnya ada menegakkan dan menopang badan. Contohnya tulang belakang. Tulang belakang itu berfungsi untuk menopang badan kita. Nah, yang ketiga ada melindungi bagian tubuh yang lunak dan penting. Contohnya misalkan tulang dada, tulang rusuk. Nah, dia itu melindungi organ jantung dan organ paru-paru ya. Selanjutnya ada memberi bentuk tubuh. Contohnya ini tulang tengkorak. Dia memberi bentuk pada wajah kita. Nah, selanjutnya ada tempat melekatnya otot rangka, dan yang terakhir ada tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Nah, susunan rangka orang dewasa biasanya itu terdiri dari 206 tulang yang terbagi menjadi dua. Ada rangka aksial dan rangka apendikular. Kita bahas rangka aksial terlebih dahulu ya. Rangka aksial itu merupakan rangka sumbu tubuh yang terdiri dari 80 tulang, yaitu terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang gelang. Nah, selanjutnya kalau rangka apendikular yaitu merupakan rangka alat gerak yang terdiri dari 126 tulang. Nah, contohnya yaitu seperti tulang bahu, tulang tangan, tulang panggul, tulang tungkai, dan tulang telapak kaki. Nah, di sini Ibu memiliki dua gambar ya. Ada yang pertama itu yang Ibu beri warna biru itu ada tulang tengkorak, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belakang ya, sama tulang gelang. Itu kira-kira rangka apa? Rangka aksial atau rangka apendikular. Silahkan dibedakan mana yang rangka aksial dan mana yang rangka apendikular. Ya, betul. Yang sebelah kiri yaitu rangka aksial dan yang sebelah kanan yaitu rangka apendikular. Nah, agar lebih mudah memahami susunan tulang, kita bagi menjadi 3. Di sini ada gambar tulang apa yang di atas? Tulang tengkorak. Nah, yang di tengah yaitu ada tulang badan. Dan terakhir yaitu ada tulang anggota gerak. Nah, kita akan membahasnya satu-satu ya. Kita mulai dari tulang tengkorak terlebih dahulu. Tulang tengkorak tersusun atas tulang pipi dan dibedakan menjadi 2 bagian. Di sini ada gambar tulang tengkorak. Nah, kita bagi menjadi 2. Yang pertama ada bagian kepala. Di bagian kepala ini terdiri dari tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang kepala bagian belakang, tulang pelipis, dan tulang baji. Nah, untuk bagian mukanya yaitu terdiri dari tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pipi, dan tulang air mata ya.
Nah, selanjutnya ada tulang badan. Tulang badan ini terdiri dari yang pertama ada tulang belakang. Tulang belakang itu yang bentuknya melengkung ya. Nah, tulang belakang ini berfungsi menguatkan dan menyeimbangkan tubuh saat berdiri. Terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Nah, selanjutnya ada tulang dada. Tulang dada ini yang ada di depan, yang ada di dekat tulang rusuk. Tulang dada ini berfungsi melindungi organ di area dada, yaitu jantung dan paru-paru. Nah, terdiri dari tulang dada hulu, tulang dada badan, dan tulang dada taju pedang. Nah, selanjutnya ada tulang rusuk. Tulang rusuk ini berfungsi membantu pernafasan serta melindungi organ jantung dan paru-paru dari gesekan atau benturan. Nah, tulang rusuk ini ada tulang rusuk pertama, tulang rusuk 7 ruas tulang rusuk sejati, 3 ruas tulang rusuk palsu, 2 ruas tulang rusuk melayang, dan ada tulang rusuk rawan. Nah, selanjutnya yaitu tulang anggota gerak. Nah, tulang anggota gerak ini tidak hanya bagian bawah, ada bagian atas juga. Bagian atas itu tangan kita ya. Nah, sedangkan bagian bawah yaitu kaki kita. Nah, berfungsi menyangga tubuh sehingga dapat bergerak dengan bebas. Terdiri dari 2 bagian, ada tulang anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis tulang. Yang pertama ada berdasarkan bentuknya. Jenis-jenis tulang ini dibedakan menjadi 2 ya. Yang pertama kita bahas berdasarkan bentuknya terlebih dahulu. Ada tulang pipa. Tulang pipa ini berbentuk silindris panjang dengan kedua ujung membulat, memiliki bagian epifisis, metafisis, dan diafisis. Nah, berfungsi sebagai atau berfungsi untuk menahan berat badan dan membantu pergerakan. Nih, gambar tulangnya seperti ini ya. Yang di atas itu yang ada tulang rawannya itu bagian epifisis. Dan yang bawahnya yaitu bagian metafisis. Dan yang di tengah yaitu bagian diafisis. Dan kembali lagi bagian metafisis dan terakhir bagian epifisis. Contoh dari tulang ini yaitu tulang pangkal lengan, tulang paha, tulang hasta, tulang betis, dan tulang pengumpil. Baik, selanjutnya ada gambar tulang apa ya ini? Ini adalah gambar tulang pendek. Berukuran pendek dan berbentuk kubus, biasanya berkelompok untuk memberikan kekuatan dan kekompakan pada area pergerakannya yang terbatas. Contohnya tulang pergelangan tangan atau tulang pergelangan kaki. Nah, ini ada gambar tulang apa? Oke, ini adalah gambar tulang pipih, berbentuk lempengan dari tulang kompak dan tulang spons yang berisi sumsum merah, dan tulang ini berfungsi sebagai pelindung atau penguat. Contohnya ada pada tulang tengkorak, tulang rusuk, dan tulang dada. Dan yang terakhir ada tulang apa ya? Iya, ini adalah tulang tidak beraturan. Dari namanya saja, kita sudah bisa menebak ya bentuknya seperti apa. Nah iya, bentuknya tidak beraturan dan tersusun dari tulang spons dan lapisan tipis tulang kompak. Contohnya seperti tulang belakang, tulang hidung, dan tulang rahang wajah, tulang rahang atas atau tulang rahang bawah ya. Berikutnya ada jenis-jenis tulang berdasarkan zat penyusunnya. Kalau tadi kan kita sudah membahas mengenai jenis-jenis tulang berdasarkan bentuknya. Sekarang berdasarkan zat penyusunnya. Yang pertama ada tulang rawan atau kartilago. Apa sih tulang rawan itu? Tulang rawan ini tersusun dari jaringan ikat berserabut tebal, matriks yang elastis,
sel tulang rawan atau kondrosit yang terletak di dalam rongga kecil atau lakuna, bersifat kuat dan lentur. Tulang rawan ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada tulang rawan elastis, mengandung serabut elastis dan kolagen. Contohnya ada pada telinga, epiglotis, dan bronchiolus. Nih, gambar tulang rawan elastis seperti ini ya. Yang kedua, ada tulang rawan hialin, mengandung serabut kolagen yang halus berwarna kuning kebiruan, terdapat pada ujung tulang rusuk dan permukaan tulang persendian. Kira-kira gambarnya seperti apa ya? Nah, ini seperti ini ya gambarnya, gambar tulang rawan hialin. Nah, yang ketiga, ada tulang rawan fibrosa, mengandung serabut kolagen yang padat dan kasar, serta terdapat pada ruas-ruas tulang belakang, adanya di tulang belakang kita. Nah, ini gambarnya seperti ini. Selanjutnya, tadi kan sudah ada tulang rawan, sekarang ada tulang keras atau osteon. Osteon ini merupakan jaringan ikat yang mengandung mineral disusun oleh sel tulang osteosit yang terletak di dalam lakuna. Berdasarkan rongga di dalamnya, tulang ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada tulang kompak, yang tadi sudah sesekali Ibu sebutkan ya, ada tulang kompak dan tulang spons. Nah, tulang kompak ini atau tulang padat terdapat sistem Havertz. Sistem Havertz ini yaitu berarti mengandung pembuluh darah dan saraf sebagai penyuplai zat makanan untuk menghidupi tulang tersebut, serta mengandung zat kapur, fosfat, dan serabut kolagen. Contohnya terdapat pada bagian diafisis tulang pipa. Masih ingat bagian diafisis itu yang mana? Iya, diafisis itu bagian yang tengah ya. Kan tadi tulang pipa itu panjang ya. Nah, dia itu ada di bagian tengahnya, diafisis. Nah, ini gambarnya seperti ini ya, yang Ibu lingkari warna merah. Selanjutnya ada tulang spons atau bunga karang. Tidak mengandung sistem Havertz, berarti dia tidak memiliki pembuluh darah atau saraf di dalam sini ya. Mengandung sumsum tulang dan lemak. Contohnya terdapat pada bagian epifisis tulang pipa. Masih ingat nggak bagian epifisis itu yang mana? Nah, bagian epifisis ini adanya di ujung tulang yang ada tulang rawannya sedikit. Nah, iya di situ ya. Di sini juga sudah Ibu lingkari, contohnya seperti yang ada di lingkaran merah itu ya, itu tulang spons. Jadi dia rongganya itu lebih besar dibandingkan dengan tulang keras. Nah, dari keseluruhan tulang dan rangka yang sudah kita bahas tadi, memiliki perannya masing-masing dan memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Maka harus kita jaga dengan baik. Jika tidak, akan mengalami gangguan pada sistem rangka manusia. Nah, ada beberapa gangguan pada sistem rangka manusia. Nah, ini kira-kira gangguan apa ya namanya? Dari gambarnya saja sudah bisa kita tebak ya, sering kita jumpai. Ini merupakan gangguan fisik yang disebut dengan fraktura atau patah tulang dan fisura atau retak tulang. Selanjutnya ada gangguan fisiologis, dapat disebabkan oleh kelainan fungsi hormon dan kekurangan vitamin D. Yang pertama ada rakitis. Rakitis ini merupakan gangguan karena kekurangan vitamin D, sehingga penderita rakitis ini memiliki kaki yang melengkung, menyerupai huruf X atau huruf O. Dan selanjutnya ada nekrosis. Nekrosis ini merupakan kerusakan selaput tulang atau preosteum. Preosteum yang rusak akan menyebabkan terhentinya suplai makanan ke tulang, sehingga sel-sel tulang itu akan mati karena dia tidak menerima atau tidak mendapatkan suplai makanan. Nah, selanjutnya ada osteoporosis. Sudah tidak asing lagi ya dengan nama ini.
Osteoporosis merupakan penurunan massa tulang. Nah, tulang ini menjadi mudah rapuh dan patah. Selanjutnya ada gangguan tulang belakang. Yang pertama ada kifosis. Kifosis ini merupakan keadaan tulang belakang bagian atas yang terlalu melengkung ke belakang, sehingga penderita kifosis ini biasanya dia itu badannya bungkuk, ya. Nah, selanjutnya ada lordosis. Lordosis ini yaitu keadaan tulang belakang yang terlalu maju ke depan, sehingga penderita ini biasanya tulangnya itu maju ya. Nah, selanjutnya ada skoliosis. Skoliosis ini merupakan keadaan tulang belakang yang miring ke samping. Nah, hati-hati nih yang biasanya suka nulisnya miring-miring. Itu bisa menyebabkan tulang kalian atau tulang belakang kalian menjadi skoliosis. Nah, ada beberapa tips menjaga kesehatan tulang. Yang pertama, ada olahraga. Olahraga ini dapat menjaga kepadatan tulang. Bisa olahraga jogging yang lebih mudah ya, jogging atau angkat beban gitu ya. Nah, selanjutnya ada makanan bergizi. Tentu kita harus makan makanan yang bergizi. Mengkonsumsi makanan yang tinggi kalsium dapat membuat tulang kita menjadi kuat. Minimal kita minum susu ya, karena susu itu tinggi dengan kalsium. Nah, selanjutnya sinar matahari pagi. Sinar matahari pagi ini sangat bagus. Makanya bayi biasanya itu dijemur saat pagi-pagi agar tulangnya itu kuat dan membantu penyerapan kalsium. Dan selanjutnya tidak minum alkohol, karena dapat menghalangi penyerapan kalsium dan aktivasi vitamin D yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, selanjutnya ada minum suplemen kalsium atau vitamin-vitamin yang mengandung kalsium atau vitamin yang biasa sering kita konsumsi ya sehari-hari. Nah, mengkonsumsi vitamin ini dapat memenuhi 100% kebutuhan kalsium harian kita. Baik, sudah selesai penjelasan materi Ibu hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu ada sedikit oleh-oleh. Nah, ada tugas kelompok. Tugas kelompok ini yang pertama, buatlah kelompok yang terdiri dari 4 orang, lalu cari satu teknologi yang mampu mengatasi gangguan pada sistem gerak. Satu kelompok hanya satu saja ya, teknologinya ya. Nah, lalu buatlah PowerPoint dan presentasikanlah teknologi tersebut. Semua PowerPoint dikumpulkan minggu depan. Jadi PowerPoint ini semuanya dikumpulkan minggu depan, namun presentasinya itu bergiliran ya. Mulai dari kelompok 1, jadi setiap minggunya itu nanti akan ada presentasi sebanyak 4 kelompok. Silahkan dipersiapkan. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan? Ya, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri ya pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.